Salah satu kisah perjalanan banking nih yang kita mau ulas nih mungkin ya. Ketika banking ini mengalami kejadian tidak enak kerja di luar pulau nih banking, betul ya bankingnya? Betul. Itu awal mulai kayak gimana tuh banking? Di situ gue sebenarnya udah ngerti loh kalau itu nggak benar, tapi tanggung lah. Kenapa banking bisa mikir wah ini kayaknya nggak benar nih? Ada kejadian apa memang? Yang Pengalaman benar-benar gila. dari Surabaya langsung Dari Surabaya naik kapal tuh turun bukan langsung ke tengah, ke selatan dulu. Banjarmasin kan Kalimantan Selatan. Nah naik bis lagi tuh, yang kecil itu 9 jam baru nyampe lokasi. Nah kerjanya juga nggak begitu jelas. di penampungan yang pertama itu yang udah sampai ini yang 9 jam itu ya perjalanannya. Nah. Itu langsung kerja apa gimana? Istirahat dulu. Ladies and gentlemen, please welcome. What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di Ria Nyonya Channel. Alhamdulillah bersyukurillah pada kesempatan kali ini gua akan memperkenalkan salah satu konten baru mungkin ya. Program baru atau produk baru dari Ria Nyonya Channel, yaitu untuk membahas profesi. Sekali lagi gue mengucapkan banyak terima kasih juga untuk salah satu narasumber yang sangat sulit ya untuk dibikin jadwal, untuk dikontak, untuk ini. Karena beliau ini mempunyai salah satu cerita yang pilu, menegangkan, dan bisa mengedukasi untuk teman-teman ketika mencari pekerjaan. Nggak usah pakai lama, gue udah bersama Bang King. Ya. Assalamualaikum Bang King. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang King ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lagi musim hujan nih Bang King nih ya. Oh iya, tadi dari sana ke sini aja banjir ya. Banjir ya. Kalau boleh tahu nih, mohon maaf nih Bang King, sekarang ini lagi sibuk apa nih Bang King? Sibuk lagi nanam kangkung di rumah. Wih, bertani ya Bang King ya. Kita bercocok tanam. Cocok tanam, oke siap. Jadi ini ada salah satu kisah perjalanan Bang King nih yang kita mau ulas nih Bang King ya. Ketika Bang King ini mengalami kejadian tidak enak kerja di luar pulau nih Bang King, betul ya Bang King ya? Betul. Itu awal mulai kayak gimana tuh Bang King? Awal mulanya biasa, sosial media. Sosial media, Facebook Facebook ya. Awal dari Facebook. Mm-mm. Di Facebook kan banyak tuh info-info lowongan ini. Nah tertarik tuh di luar pulau tuh Kalimantan. Mm-mm. Di situ di kelapa sawit, Oke. di apa Adalah salah satu perusahaan lah lah ya. ya. Dibilang iming-iming gaji gede, ini ternyata yang ngajak di FB itu semacam kayak calo ternyata. Oh, jadi ini si broker ini calo bikin iklan. Share ke sosmed. Nyomot-nyomotin orang yang mau kerja. Sudah dapat duit, dibawa ke penampungan, ditinggal. Pertama tuh Bang King ini kenapa bisa pas pertama ngeliat tuh kok bisa langsung oh ini kayaknya nih gue di sini enak nih. Kenapa tuh bisa begitu tuh Bang King? Sebenarnya nggak bilang ini enak nih Pak, karena nggak ada pilihan. Karena emang jiwa gua cabut gitu kan, pergi ikut. Pertama berangkat tuh dari Bekasi. Oh jadi dikumpulin pertama di Bekasi. Di Bekasi. Buat kumpul akhir tuh sama semua orang yang di Jawa Barat, Jakarta. Itu titiknya di Banjarnegara, Wonosobo, Banjarnegara. Di situ gue sebenarnya udah ngerti loh kalau itu nggak benar, tapi tanggung lah. Kenapa Bang King bisa mikir wah ini kayaknya nggak benar nih? Ada kejadian apa memang yang Bang King lihat? Kan pas pertama di penampungan, kan namanya kan penampungan tuh, ditampung semua. Itu di ada kayak kepala itunya ngejelasin semua tentang pahit di sana ini itu, dan gue ngeliat juga ada yang kabur dari situ. Nah, di
situ gue udah curiga nih kayaknya nggak beres. Oh, di penampungan baru di penampungan udah ada banyak yang kabur. Iya, karena dia tahu itu nggak bakalan beres, nggak sesuai sama yang diomongin Facebook. Ternyata di Facebook itu emang buat ngejual orang ikut kerja, dia dapat duit dari kontraktor jual lagi ke perusahaan, udah. Waduh, itu mirip-mirip kayak perdagangan manusia juga ya Bang King. Bisa gak sih dibilang gitu? Perdagangan manusia bisa dibilang Jasanya gitu ya, bisa masih dibilang enggak, iya. diperbudak gitu ya. Semacam kayak calo gitu lah. Terus Bang King lanjut nih. Lanjut ngegas, soalnya gue mikir nggak bakalan mati ini, ternyata pas nyampe sana pengen mati. Kenapa itu Bang King? Kenapa bisa pengen mati? Pertama dari Bekasi ini ke Wonosobo. Dari Wonosobo tuh lewat jalur darat nih ya, naik mobil helep itu ke Semarang, ke apa tuh Jawa Timur, apa sih itu namanya, Cepu, ke ini nyampe Surabaya, pelabuhan tuh. Kita naik dari Surabaya. Nah di Surabaya itu masih sehari lagi, belum benar-benar naik kapal karena nunggu kapalnya lama. Kira-kira berapa orang tuh Bang King yang kekumpul barengan ente nih? Kalau yang berangkat itu ada 2 bagian sebenarnya, Kalimantan Tengah sama Kalimantan Barat. Nah yang di tengah ini 20. Ente tengah apa? Tengah. Karena yang barat itu katanya yang udah pengalaman semua, yang udah pernah kerja di kelapa sawit. Jadi yang non pengalaman dibawa ke tengah. Ternyata sengsaranya di tengah. Karena emang di barat. baru pengalaman baru semua ya. Baru pertama kerja di sawit ya. Itu perjalanan benar-benar gila. Dari Surabaya langsung. Dari Surabaya naik kapal tuh turun bukan langsung ke tengah, ke selatan dulu. Banjarmasin Kalimantan Selatan. Nah naik bis lagi tuh, yang kecil itu 9 jam baru nyampe lokasi. Dari Banjarmasin, dari pelabuhan Banjarmasin. Itu capek di jalan juga ya Bang ya? Main itu di jalan gila. Yang lebih bikin gua lucu apa takut apa kesel, nyampe banget lokasi nih, turun ngeliat ada orang tuh pada di mes tuh, namanya kan barak kayu, kalau orang kita bilangnya mes kan. Pas turun dari situ mau ke tempat mes itu, orang-orang pada ngeliatin terus pada bilang, gua jam di sini pada mau pulang, lu pada mau datang. Di situ tambah down tuh. Wah gila, udah ada kisi-kisi tuh ya Bang ya? Itu udah nggak jelas. Terus buka pintu, tulisan semua banyak, jangan mau kerja di sini bakalan mati ya segala macam. Coret-coretan dinding. Coretan yang katanya orang-orang lama tuh yang pada nyesel. Kayak pesan buat kita tuh yang baru. Terus Bang? Nah kerjanya juga nggak begitu jelas. Di penampungan yang pertama itu yang udah sampai ini, yang 9 jam itu ya perjalanannya. Itu langsung kerja apa gimana? Istirahat dulu. Ditaruh di penampungan selama 3 hari tuh. Kalau kemarin kan emang kayak COVID gitu kan. Jadi diungsiin dulu di apa sih itu namanya dulu kalau COVID itu? Bukan, kalau yang di COVID ditaruh karantina 3 hari. Nggak kerja tuh, makan masih ngalir. Masih enak lah ya. Masih belum ada tanda-tanda. Pas dilemparin ke lapangan kan hutan tuh. Wah itu udah kecium pahit-pahitnya tuh, gila. Bang King nih ditempatinnya di mana nih? Maksudnya lapangan itu tolong diuraikan buat teman-teman Ria Channel. Lapangan itu yang disebut lapangan itu maksudnya kayak hutan ya? Hutan, bener-bener dia lahan gambut tau kan? Yang tanahnya itu ngerembes gitu, kayak lumpur hidup itu lahan gambut. Itu gua ngecek sih waktu pas penelitian itu di internet, itu luasnya 23.000 hektar. Mantap amat itu ya, punya tanah kayak gitu ya Bang King ya, 23.000 hektar. Itu dibikin WC umum dapat berapa itu? WC umum. Kalau dari luasnya 23.000 hektar kayak gitu, berarti orangnya juga banyak nih Bang King, apa gimana? Enggak terlalu banyak, karena emang jarang ada yang mau kerja di situ. Gitu ya. Dia bisa masuk ke situ, itu udah berontak pasti mau pulang. Dan kaburnya juga sulit di situ. Kalau ketahuan itu sanksinya parah. Udah cerita sih ya,
yang pernah orang lama ketahuan kabur gitu, direndam di arit seharian, dipukulin katanya. Wah di situ gua ngeri juga tuh. Itu Padahal kalau itu disiksa itu kalau kenapa itu bang? kalau kabur. Gila ya. Gimana tuh Gimana? ya perasaan orang-orang kerja ya teman-teman ya? Bukannya nyaman malah pengen kabur gitu ya kan? Gimana tuh ya perasaannya? Kalau Bang King nih ditempatinnya di posisi yang disebut lapangan itu sama berapa orang nih? Maksudnya Dia- ada sip-sipan gitu? Nggak ada sistem simpan, kerjanya juga pagi nih jam 6, jam 12 siang juga udah beres sebenarnya, udah selesai. Cuma ya di situ juga bebas, lu mau kerja syukur, nggak mau kerja juga nggak apa-apa, tapi ya kalau nggak kerja lu nggak dapat makan. Wah gila. Kalau gue jujur di sana belum sempat ngerasain benar-benar kerja, karena pas nyampe di lokasi udah ngeliat medannya kayak gitu, udah down, udah ngeri, udah rencana kayak mau pulang gitu. Emang Akhirnya kerjanya kayak gimana sih Bang King? Lu ngapain tuh lu? Lu ditaruh di situ buat ngapain gitu? buat manen. Oh, manen. Jadi kita ngedodos sawit. Gua ngeliat di YouTube tuh ger putus. Nah gua jajal 50 kali nggak putus-putus. Oh, disebutnya dodos, ngedodos ya? Kalau kita bilang mah tombak, Iya. tapi kalau orang sana dodos. Kayak kalau di sini nyengget kali ya. Ternyata emang yang buat orang kerja di sawit tuh orang-orang yang benar-benar petani, benar-benar yang udah kerja keras banget tuh baru bisa. Harus yang perkasa nih kan. Kalau kayak kita gini nggak kena. Nggak kena ya. Masalahnya nih dari tempat bara kayu mes buat ngambil ke sawitnya itu panennya itu 10 kilo jalan kaki. Buset. Dari mes ente nih Bang sampai ke lokasi kerja 10 kilo. 10 kilo. Buset, lu bayangin ya. Padahal di belakang mes gue tuh sawit semua. Tapi kenapa disuruh ngambil yang di sono? Karena emang belum panen kali. Ya, soalnya emang ada tahun-tahunnya tuh Hmm. pohon 2007, 2006 yang mau ini dipanen, yang mau di ini. Akhirnya gua mutusin sama teman-teman gua buat rencana kabur. Gua rencana kabur itu berenam. Itu di hari keberapa ya Bang King buat rencanain untuk cabut nih dari tempat Rencana ini pas pertama baru banget datang. Itu gua udah kerja? rencana. Gila ya, baru datangnya lu udah pengen cabut ya. Tapi terlaksana kaburnya 7 hari. Seminggu lu dapet di sana. Seminggu baru ada celah buat bener-bener satset. Buat merencanakan kabur nih Bang King nih perlu waktu seminggu. Karena ya kita nggak kabur kayak di pabrik nih, kabur gampang. Naik bis, naik di sana hutan. Jadi harus bener-bener rencanain, punya bekal yang pas, fisik. Maaf nih Bang King, saya agak rinci nih nanyanya. Kalau pada saat Bang King pertama kali nih, hari pertama kerja nih, punya simpanan uang nggak kira-kira buat kayak jajan gitu-gitu? Simpanan itu udah habis di kapal. Itu dibekalin sama Keluarga? keluarga berapa ratus lah. Nyampe di penampungan, pas nyampe di kapal udah habis. Pas di perjalanan dari kapal ke lokasi udah nggak megang duit karena kita masih dikasih makan. Makan tuh ditanggung 3 hari apa. Pas nyampe di mes apa tadi Barakayu ya? Barakayu. Barakayu itu sama nggak sama kayak di penampungan gitu? Beda jauh lah. Di Barakayu Dari itu segi apa itu Bang King? ya dari tempat lokasi. Di penampungan ya bener-bener kayak aula, tembok Tembok, ya. Di Barakayu itu bener-bener kayu, ada keropos, bawahnya rumah panggung tau kan. Nah itu di bawahnya tanah, belakang itu hutan, listrik nggak ada. Wah gila sih. Dia pakai genset, ada jam-jamnya. Berarti Mandi listriknya di waktu-waktu di tertentu ya? waktu-waktu tertentu jam 5 subuh sampai jam 10 pagi. Itu nyala listrik Iya. jam 5 subuh sampai jam 10 pagi doang? Itu biasanya orang-orang yang udah lama di situ cuman buat ngecas radio, Kalau ente Bang, nyetes HP? ngecas HP. Tapi ada sinyal gak Bang? Nggak ada. Itu parahnya. Tapi ya namanya orang Indonesia ya, ada aja caranya ya. Di sana ada yang jual sinyal per jam 10.000.
jual wifi Dari tethering gitu. tethering, tapi dia pakai antena lagi disambung. Gila ya. Sejam 10.000. Sejam 10.000 loh, gila. Padahal kalau nggak salah, koreksi ya tolong ya teman-teman ya, pada saat sekarang nih ya, zaman sekarang nih ya, itu udah ada yang jual per koin loh 2.000, 3.000 ya kan ya, Karena seharian di malah. kota, kan sana di hutan. Tapi memang aksesnya ini Bang King nih ya, aksesnya dari penampungan bara kayu ini ke luar nih, ke pedesaan atau ke kayak warung-warung gitu, memang jauh banget apa? Kalau warung itu ada, Ada ya? tapi kalau ke pedesaan itu jaraknya 13 jam Dari lokasi. ke pedesaan tuh ya? Dari itu kan kalau dibilang namanya ladang, dari lokasi ladang itu ke benar-benar pedesaan. Nah, pedesaan juga belum kota, masih benar-benar kampung Masih- juga. Kotanya itu Kapuas, itu baru kota. Kapuas ya, betul. Kapuas. Lu jalan setengah hari ketemunya sama benar-benar kampung real ya, bukannya. kampung real. Gue jadi penasaran nih Bang King nih, lu bisa gak sedikit menggambarkan situasi di sana nih, kayak model barak kayu tadi udah kan ya, di bawah ini kayak rumah panggung, terus di bawahnya tanah gitu. Nah, kalau lu kayak lu mandi, terus kalau lu makan tuh gimana tuh Bang King? Kalau mandinya dulu deh, mandinya Itu wah, lebih bagus kobakan buat kebo kali. Di sana parit-parit gitu, airnya hitam. Parah. Minumnya aja itu kita nampung air hujan. ih gila. Air hujan taruh di toren depan tuh. Nggak tahu di dalam torennya itu encu apa, Lumut ya? lumut. Ya mau gimana? Tuh nggak lu masak dulu langsung minum? Langsung ada yang dimasak dulu ada, tapi kebanyakan orang langsung. Ya ribet ya. Karena masak itu kita nggak pakai kayu di sana. Bekas-bekas ranting. bukan ranting apa? Sawit-sawit buahnya tuh yang busuk. Itu buat masak. Buat dibakar. Gila lu, Dia bener-bener nyala. survival banget itu ya. Tapi nyalanya itu Hidup. bisa, kalau yang nggak ngerti itu setengah jam baru nyala itu. Dan orang perusahaan ya, dia ngasih stok beras doang. Nggak Itu begitu lauk. maaf nih ya, dari kantor pusat nih ke kayak Barakai itu berapa jauh itu, berapa lama? 2 jam. Hah? 2 jam. 2 jam ya? Kalau jalan kaki. Kalau nebeng itu paling Maksudnya setengah jam. nebeng gimana? Nebeng mobil truk kan suka banyak Oh, truk. ada yang nganter ya? Kalau enggak, bukan ada yang nganter, jadi truk itu pasti arahnya ke pabrik semua. Oh. Dia muat sawit. Hmm. Kita numpang tuh. Kalau truk itu kosong, kalau truk itu penuh ya kita jalan pelan-pelan. Tapi emang gue sih nggak pernah jalan kalau ke ini ya, kalau ke kantor. Itu selalu nebeng meskipun berjam-jam tuh nunggu mobil jalan pelan-pelan, itu pasti nebeng. Dan ke kantor itu gue cuma nyari sinyal sama ngambil buah jambu. Oh, di kantor ada sinyal? Ada, di kantor ada sinyal, tapi khusus yang prepoder yang bagus lah. Yang Boleh sinyal sebutin kencang. merek. Pokoknya provider yang Ya, kencang iya. lah ya sinyalnya ya. Kalau yang lain-lain nggak bakalan kena. Nah, kalau makan tadi dari beras tok doang tuh ya? Iya, sama lauknya nyari kita. Ikan betok mancing. Wah, gila sih. Kalau koki dapat gabus. Lu kayak bukan kerja lu ya, kayak lagi di penjara lu ya. Kalau orang kerja punya duit, dia makan di warung. Hmm, Cuman tahu sendiri kan harganya selangit. kacau ya. Jadi orang yang cerita-cerita lama nih, yang satu tempat sama gue, tapi dia udah berbulan-bulan juga nih. Itu gaji dia tuh buat bayar utang doang, nggak bisa ngumpulin, nggak bisa buat pulang. Maaf nih Bang King, gajinya berapa emang? Kalau orang baru sama orang lama beda pasti. Kan di awal bilang katanya kan pas di Facebook itu yang dijanjiin di tuh. iklan tuh. Iya, itu sistemnya gaji harian. Ternyata pas nyampe sana borongan. Kalau lu malas nggak kerja ya nggak dapet duit. Iya. Dan di sana juga borongannya parah. Ya banyak ya oknum-oknum yang bandel-bandel gitu, jadi ya
sunat-sunatan, nggak cuma di atas doang, yang di bawah juga banyak yang nyunat. Kacau juga ya, maksudnya lu tuh kerja nih udah parah tempatnya, terus lu harus survival gitu ya, terus harus sampai disunat juga gitu. Apalagi kalau hujan, ini kita capek-capek nih dodos dapat berapa kilo. Kita kan kalau habis ngedodos gitu kan buahnya taruh di bawah, terus pakai kayak troli gitu kan didorong. Itu kita nggak bawa ke mes, nggak bawa ke bara kayu, taruh di pinggir jalan, nggak main, nanti truk yang ambil. Kalau hujan itu mobil nggak mau ambil, jadi kita kerja bakti nggak dibayar. Buset, gila. Itu namain buat tanda kalau lu tuh udah kerja ya? Ya ini kita dapat berapa di sono, ntar tuh jaraknya jauh-jauh tuh 5 kiloan. Baru ngedenger setengah perjalanannya Bang King nih ya ketika kerja atau mencari rezeki nih. Sebenarnya sih itu kayak ketipu lah ya, ketipu dari iklan sampai Bang King ini benar-benar ngejabanin buat aku mau coba dulu kayak gimana. Ternyata memang di sana tuh bisa dibilang itu adalah hampir seperti neraka sih ya, no survival bener-bener. Kalau dari segi yang orang kerja dulu nih, gue mau nanya nih Bang King, itu rata-rata memang orang yang masih muda kah atau emang yang masih ada yang udah berkeluarga apa gimana? Kayaknya random dah, ada yang muda. Oh, orang-orang kusut aja pokoknya ya? Iya, orang-orang kusut atau orang yang bermasalah itu kesana. Gue punya temen ya, kenalan di Surabaya. Dia sama-sama ngikut di gue nih. Itu orangnya hitam, tatonya sebadan lah, tangan, kaki, badan gitu. Nyampe sana nangis dia. Kangen sama nyokap? Takut. Oh, takut. Dia telepon emaknya nangis-nangis. Dan itu dia bilang, dia kan katanya pernah masuk penjara ya. Nah, gue percaya sih karena dia udah sumpah. Dari tampangnya juga udah yakin dia pernah masuk Nusa Kambangan 2 tahun. Dia bilang lebih sereman di situ daripada di Nusa Kambangan. Wah, gila. Gue yang nggak pernah masuk Nusa Kambangan ngebayangin Nusa Kambangan tuh lebih angker ya. Iya. Tapi di situ semua lah kita juga nih ngebayangin Nusa Kambangan. Tapi dia bilang di situ lebih angker, lebih serem. Tengah-tengah pulau ya kan. Iya. Gila ya, orang yang ibaratnya sangar aja nangis ya. Ih, yang sangarnya nangis ya. Apalagi yang kayak gue imut gitu. Bisa ya Bang King ya, imut ya dia bilangnya. Nah ini hari-hari yang Bang King lewati nih udah mulai apa ya, merencanakan kabur nih ceritanya nih ya. Kenapa atau gimana caranya Bang King nih ngerencanain itu semua sendiri atau bareng-bareng teman-teman? Bareng sama teman berenam sih. Cuman semua itu mau di tempat manapun pasti ada orang dalam. Maksudnya gimana? Maksudnya itu ya ada yang ngasih tahu orang sana jalur buat pulang, jalur buat kabur. Jadi selama mungkin di sana pahit pasti ada aja orang baik di sana. Betul. Kita diarahin sama dia nih, lewat sini, lewat itu, ini kita kabur nih, mutusin berenam. Jam 7 malam. Gila, gelap banget itu. Karena emang harus malam. Malam ya? Kalau siang ya ketahuan sama orang. Emang ada penjaganya gitu Bang? Di setiap menara atau di pos-pos sih ada. Bawa senapan deh? Enggak? Kalau bawa senapan sih kayaknya gua nggak pernah ngeliat ya. Cuman mungkin ada ini kayak propam sih pada jaga keamanan lah anggota. Oke, buat yang kabur lah, yang ngawasin yang buat yang kabur. Buat yang kabur, buat yang mantau, buat yang segala macam lah keamanan. Gua kan namanya kabur ya, tapi nggak lewat jalur utama dong. Lewat jalur sini, hutan, masuk sawit. Berenam tuh ceritanya. Wah, di situ baru 2 jam jalan itu semuanya udah pada balik lagi karena ya gue sendiri pribadi nggak percaya nggak pernah ngalamin kayak jalan di hutan gitu. Malam lagi ya. Malam Itu yang mimpin rombongan siapa tuh Bang King? Ente apa ada teman? nggak ada yang mimpin, nggak ada yang ngerti juga, jadi kita jalan bareng. Oh, jalan bareng aja gitu ya. Saling ya konflik beda-beda pendapat banyak di situ. Oh, debat ini
Akhirnya gue mutusin ngikut sama yang teman gue tadi itu yang serem itu. Karena dia orangnya nekat. Kita misah nih. 3-3. Oh, dibagi dua. Dibagi 2. Nah, ternyata pas paginya itu gue dengar kabar, karena kita kan pas pagi itu kan ngeliat orang-orang yang pada kerja juga. Ini dari jam 7 sampai pagi nih ya? Sampai pagi, itu belum ketemu jalan utama, belum bener-bener seperempat tujuan. Belum seperempat tujuan. 23.000 hektar ya. Iya. Terus Bang, Pas pagi itu ketemu orang kerja, nah dia kan nggak pada curiga kalau kita kabur kan, karena kita nggak bawa baju rapi, bawa tas, kalau kita tinggal sangkanya mau semua, kerja aja ya. Dia nanya-nanya, temen tuh ada yang nanya-nanya ini itu, dia bilang itu tadi siapa rombongan dari Jawa ada yang kabur 3 orang ketangkep. Wah, di situ Oh, udah ada info nih ya? Iya. Wah, gila. Di situ gua langsung pada takut tuh semua tuh. Aduh, dia tahu gak ya gua kabur? Dia tahu, untungnya enggak. Akhirnya gua jalan lagi pelan-pelan. Nah, gua nunggu sampai maghrib tuh. Itu nggak jalan. Kayak kan di sawit itu udah gorong-gorong gitu kan. Ya udah di situ aja. Habisin waktu berjam-jam. Sambil ngabisin perbekalan dari mes tuh kan bawa tuh. Sedikit udah habis di situ tuh, nunggu malam doang tuh. Maksudnya nunggu malam ini mau rencanain apa lagi nih? Mau lanjut jalan aja. Oh, mau langsung lanjut kabur? Iya, karena kita kalau ketemu sama yang kerja masih aman. Masih aman ya? Kalau ketemu sama petugas dia tahu kita kerja atau enggaknya, dia tahu pasti. Jadi emang rencana kabur itu emang malam, di jam malam. Lalu ketemu percobaan yang kedua nih berarti nih ya? Bukan kedua. Malam kedua. Pas malam kedua itu ya ketemu jalan. Cuman ini kan jalan nih pinggir. Nah ternyata pas penghabisan mau ke desa itu ada anak sungai Kapuas. Mau nggak mau Nyebrangin sungai ya? Iya dong, kalau enggak ya balik lagi. Balik lagi, betul. Di situ mikirin dulu berjam-jam, apa sanggup, apa ada binatangnya. Karena yang ditakutin di sana tuh yang di sungainya itu ya buaya. Iyalah, udah pasti. Karena itu yang hewan-hewan liar lah ya. Kalau pas di perjalanan di hutan tuh ya kayak ular-ular gitu selalu ngeliat tuh. Dan untungnya kan gue emang penakut tuh sama ular, kan gue takut. Tapi di situ ada yang berani. Alhamdulillahnya tuh situ ada yang berani pas rombongan gue bertiga itu tuh yang ada salah satu yang berani. yang hitam itu tuh Bang apa dipanggilnya Cak. Itu kalau setiap ketemu apa itu diusir sama dia ini, jadi gue ngerasa aman tuh. Kayak ular, sanca, kobra itu. Mohon maaf nih, Cak siapa nih biar kita Cak siapa? Cak Bayu Cak namanya. Bayu, salam silaturahmi nih, Bang King nih lagi ceritain. Keren, dia pulangnya pakai apa? Ke dinas sosial. Dinas minta sosial. ongkos. Nggak kayak gua minta tolong komunitas. Oke. Teman-teman di Ria Nyonya Channel, udah nggak berasa juga ngobrol sangat seru ya sama Bang King nih. Gimana beliau ini dari awal ketipu, terus ngejalanin, terus sampai ada percobaan-percobaan untuk kabur. Kita break sementara, jangan kemana-mana, tetap di Ria Nyonya Channel. Kita akan kembali lagi. Ciao.